Ya guys, hari ini kita masuk ke dalam materi pertemuan yang ke-10, yaitu tentang konsep sebuah identifikasi bahaya atau pajanan. Nah, kita langsung masuk aja ke identifikasi bahaya. Apa sih itu? Ya, identifikasi bahaya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya di tempat kerja. Nah, identifikasi bahaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, seperti misalnya ya, ada faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi pada pekerja. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan 9. Nah, penemuan faktor risiko ini dibutuhkan pengamatan terhadap proses dan simbol kegiatan produksi, bahan baku yang digunakan, bahan atau barang yang dihasilkan termasuk hasil samping proses suatu produksi, serta limbah yang terbentuk dari proses suatu produksi. Jadi ini lebih dalam lagi ya. Nah, dengan melakukan identifikasi bahaya ini, kita akan mendapatkan beberapa manfaat dari identifikasi bahaya. Nah, antara lain yang pertama itu untuk mengurangi risiko kecelakaan. Yang kedua itu memberikan pemahaman bagi semua pekerja mengenai potensi bahaya dari aktivitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam bekerja. Berarti supaya kita lebih waspada itu kita harus paham dulu ya. Nah, yang ketiga, sebagai dasar untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Jadi ini kita supaya cari tahu nih, gimana sih cara kita mencegahnya, gimana sih cara mengamankannya, supaya tidak buang-buang energi, supaya tidak buang-buang tenaga, supaya tidak buang-buang waktu ya. Nah, yang keempat, memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan kepada semua pihak, khususnya pemangku kepentingan. Jadi nih, buat kamu nanti yang bakal jadi mungkin kepala perusahaan, kepala proyek, maupun kepala suatu perusahaan industri gitu yang besar ya, maka kamu memerlukan semua informasi tersebut ya. Dan informasi-informasi tersebut itu kamu gunakan dalam bahan untuk rapat, untuk penentuan, untuk mengambil kebijakan ya, jadi tidak sembarangan. Nah, dalam mengidentifikasi bahaya harus dilakukan secara terencana, terperinci, dan komprehensif. Dengan faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan identifikasi bahaya itu ada beberapa ya ini ya. Yang pertama itu identifikasi bahaya harus sejalan dan relevan dengan proses produksi perusahaan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Jadi cara kamu mengidentifikasi bahaya itu harus sesuai dengan persyaratan, prosedur maupun cara kerja suatu perusahaan. Kamu nggak boleh memaksakan cara kamu sendiri. Kamu harus sesuaikan dengan mereka. Tanya dulu, minta izin dulu, apakah boleh dengan cara ini. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, identifikasi bahaya harus dinamis dan selalu mempertimbangkan adanya teknologi yang baru. Jadi kamu nggak boleh ya namanya kolot atau bertahan dengan teknologi yang itu aja. Kamu harus tahu apa sih yang terbaru saat ini, apa sih yang lebih efisien, apa sih yang lebih bagus, apa sih yang lebih hemat tenaga dan lebih hemat biaya. Nah, ya. Lalu yang ketiga, keterlibatan semua pihak terkait dalam proses identifikasi bahaya. Jadi dalam mengidentifikasi bahaya, kamu nggak bisa dalam bekerja sendiri ya, bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kamu harus bekerja dalam sebuah tim atau dalam sebuah perusahaan, itu semua orang harus tahu, semua orang harus punya pendapat, semua orang harus punya pemikirannya. Jadi pemikiran-pemikiran itu akan digabungkan ataupun dimusyawarahkan sehingga memperoleh suatu cara yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Lalu yang keempat itu ada ketersediaan metode, peralatan, referensi, data, dan dokumen untuk mendukung aktivitas identifikasi bahaya. Jadi sebelum kamu mengidentifikasi, kamu sediakan dulu ya metodenya tuh kayak gimana. Mungkin metodenya adalah kamu dengan swab, atau mungkin kamu dengan mengumpulkan sampel, atau mungkin dengan wawancara dan lain-lain. Peralatannya apa aja? Peralatannya harus steril, peralatannya khusus dari standar ABCDE. Nah ya gitu ya. Lalu referensi bagaimana caranya supaya relevan atau valid gitu ya. Lalu datanya, dokumennya mana? Nggak boleh kamu asal kata saya, kata teman saya, kata orang lain, nggak boleh. Tapi kamu harus ada sumbernya dari mana. Data atau dokumen itu adalah suatu informasi yang sudah tervalidasi atau sudah teruji sebelumnya. Nah, yang kelima, akses terhadap regulasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, termasuk pedoman industri dan data seperti MSDS atau Material Safety Data Set. Ini nanti kita akan bahas ya tentang MSDS. Tahap pertama identifikasi bahaya kerja dapat dimulai dengan mengadakan pendekatan dan diskusi dengan cara bekerja berhubungan langsung dengan mesinnya.
peralatannya, komponen fisik dan tata laksana pekerjaan di tempat kerja. Jadi harus langsung bersentuhannya, nggak boleh cuma baca dari buku, tapi kan harus tahu dulu barangnya yang mana nih. Kamu rasain dulu barang ini gimana cara pakainya, kira-kira bahaya enggak, kira-kira mudah dipakai atau enggak nih, friendly atau enggak gitu ya. Nah, pendekatan dan diskusi ini dimaksudkan untuk menanyakan ancaman bahaya kerja yang sering atau mungkin terjadi, supaya kita lebih tahu gitu ya. Oh, kira-kira ini setelah kita tahu, kita pegang barangnya, kira-kira apa ya bahayanya. Mungkin kamu bisa tersetrum, mungkin bisa kepanasan, atau mungkin kamu bisa kehabisan udara, kurang lebih kayak gitu ya contohnya ya. Nah, wawancara juga dapat dilakukan sebagai pelengkap informasi kepada teman-teman kerja, supervisor, pimpinan perusahaan, serikat buruh di lingkungan kerja, dan perusahaan asuransi kesehatan kerja. Jadi ini yang paling banyak digunakan oleh sarjana ya, yaitu dengan cara wawancara. Jadi kita wawancara supaya kita cari tahu informasi nih secara personal dari para pekerjanya. Jadi kan kalau kita observasi itu kita akan mengobservasi alat-alatnya. Nah, dengan wawancara kita cari tahu apa sih kendala yang dirasakan oleh si pekerja. Oh, mungkin pekerja merasa waktunya terlalu lama, atau mungkin mesinnya terlalu sulit digunakan, atau mungkin sistemnya terlalu rumit sehingga mempersulit dalam bekerja. Kalau lebih kayak gitu ya contohnya ya. Nah, selain beberapa cara tadi, ada juga ini cara yang lebih spesifik ya dengan beberapa sumber nih. Yang pertama itu ada MSDS yang tadi kita bahas ya. MSDS atau Material Safety Data Sheet, yaitu atau yang dikumpulkan oleh WHMIS atau Workplace Hazardous Material Information System dari Kanada ya pada tahun 2015. Ini berarti standarnya orang Kanada nih. Nah, MSDS merupakan lembar khusus yang selalu terdapat pada produk zat kimia dasar. Nah, berarti MSDS ini berisi informasi-informasi yang detail tentang bahan kimia tersebut ya. Nah, yang pertama nih ada ini isi yang dari MSDS ya. Yang pertama tentang identifikasi. Di situ ada nama produknya, ada bentuk fisiknya, misalnya bentuknya bubuk, cair, gas atau lain-lain gitu ya. Warna produknya apa, bau produknya apa. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada informasi tentang identifikasi bahayanya. Jadi dalam MSDS itu ada juga gimana sih cara mengidentifikasi bahaya dari bahan kimianya. Nah, yang ketiga di dalam MSDS itu adalah komposisi. Di dalamnya itu nama kimianya apa, nomor chemical abstract seriesnya berapa, sinonimnya apa, formulasinya apa, nilai ambang batas atau pajanannya itu apa, ketidakmurniannya bagaimana. Lalu berikutnya di dalam MSDS itu ada bagaimana sih cara pertolongan pertama. Nah, bila misalnya kita terhirup nih nggak sengaja, bila terkontak dengan kulit, atau terkena mata, atau mungkin tertelan ya, mungkin ada anak kecil nggak sengaja nelan bahan kimia, gimana sih cara melakukan pertolongan pertama. Lalu berikutnya ada peringatan terhadap bahaya kebakaran. Jadi dalam MSDS atau di dalam sheet itu tuh ada tulisannya bagaimana sih cara kita menghadapi bahaya jika terjadi kebakaran, atau mungkin situ ada peringatan warning mudah terbakar, biasanya seperti itu ya. Nah, berikutnya ada accidental release measure atau bagaimana kita menanggulangi jika terjadi kecelakaan menggunakan bahan tersebut. Misalnya kan ada kebocoran, tumpah atau bagaimana ya. Lalu yang berikutnya ada tata cara penyimpanannya, bagaimana sih cara kita menyimpannya. Lalu anjuran pengemasannya gimana, harusnya dibungkus, dibuka di tempat panas kah atau di tempat dingin kah atau yang bagaimana. Lalu pembuatan labelnya, ada labelnya kan, biasanya tanggal kedaluarsa dan lain-lainnya. Lalu berikutnya ada rekomendasi perlindungan perorangan, bagaimana sih cara melindungi diri dari menggunakan bahan ini, misalnya gunakan sarung tangan, gunakan kacamata, gunakan masker dan lain-lain gitu ya. Ada juga situ data fisiknya, titik didihnya tuh berapa, tekanan uapnya bagaimana, gravitasinya bagaimana, titik leburnya bagaimana. Ini sangat detail ya. Lalu berikutnya ada lagi data reaktivitas seperti stabilitas, dekomposisi, interaksi dengan zat kimia yang lain. Jadi gimana sih, misalnya kalau nggak sengaja kecampur sama zat kimia A dan B, mungkin meledak, mungkin dia menjadi zat asam yang kuat, atau mungkin dia menjadi netral dan lain-lain kayak gitu